Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Ini ada penanya, Bang, saya udah jutaan jam tayang dan ribuan subscribe, tapi nggak bisa monet. Kenapa ya, Bang? Nah, terus habis itu saya nge-scroll lagi ke atas. Ada lagi berkomentar. Mana sobat kita? Ada lagi berkomentar sobat kita Boxware. Bang, channel saya 4 juta view dan 92.000 subscribe, belum monetisasi. Kenapa ya? Nah, untuk kawan-kawan semua yang belum saya review, langsung komen aja dah terus di channel Tamlika. Mau ndak mau nanti saya ndak enak jadinya, langsung saya ke TKP. Jadi langsung komen aja dah. Kayak sobat kita ini udah komen lagi, langsung saya ke TKP, saya ngecek channelnya. Ini Boxware. Ini channelnya Boxware. Kita langsung dah ke TKP ngelihat apa sih sebenarnya persoalannya dengan sobat kita ini. Bukan 92.000 subscriber, 9,2 ribu. Dia sampai lupa nulis komanya. Nah, subscribe-nya mantep. Udah 9.000 menuju 10.000. Lalu di bagian jumlah videonya itu 4 juta view. Nah, kawan-kawan lihat sendiri, 4 juta view sobat kita Boxware belum monetisasi. Nah, ada masalah nih artinya. Kita coba dah langsung ke TKP. Kita lihat video shortnya ada yang meledak nggak? Video shortnya hanya satu yang 1 juta view. Channelnya kan 4 juta view. Kita coba lihat dah video biasanya yang paling populer. View-nya cukup terbagi. Ada yang berapa ini? 6.000, 4.700, 4.500. Masalah yang terjadi pada channel sobat kita ini, saya coba bagi dulu layarnya. Untuk kawan-kawan semua, ini menggunakan HP. Jadi saya rekam langsung menggunakan HP, tidak saya edit, langsung saya upload. Jadi ada juga kemarin yang bertanya, bagaimana kalau saya pakai HP yang gak bisa ngedit. Coba cari jalan untuk ngerekam video, satu kali jalan langsung upload. Nah, bisa juga kayak begitu, jadi ndak perlu lagi diedit. Kita lihat di kebijakan program AdSense. Nah, ini salah satu yang selalu mencegah kita untuk monetisasi. Kalau bukan kena konten berulang, kena konten yang digunakan ulang. Bahkan nih sekarang nih langsung dua-duanya, konten yang berulang dan konten yang digunakan ulang, langsung dua bisa kena. Makin luar biasa kan, makanya kita harus makin antisipatif. Jadinya saya buat konten-konten kayak begini untuk ya kali aja ada manfaat untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dah. Ini kalau kita lihat, kenapa kita harus selalu melihat dari yang paling populer pada channel tersebut? Kenapa? Wah, kita minum air putih dulu dah. Kurang ini kopinya kayaknya. Harus di... Oh, ini udah mau habis ini, pantas. Kenapa kita selalu harus lihat dari yang paling populer pada sebuah channel? Karena konten yang utama di review pada sebuah channel ketika mengajukan monetisasi ialah konten yang paling banyak memberi jam tayang pada channel tersebut. Itulah sebabnya kenapa saya selalu urutkan dari yang paling populer ketika membuka sebuah channel. Kayak begini misalkan, ini 6.000, 4.000, 4.000. Inilah minimal 3, kita coba tengok bagaimana bentuknya. Ketika kita lihat diawali intro. Untuk kawan-kawan semua, intro itu nggak masalah, sama terus di tiap video, nggak masalah.
Yang masalah itu isi kontennya. Kawan-kawan bisa lihat kontennya ini langsung dipotong bulat-bulat. Dikasih zoom, ceplok, masuk di channelnya. Ini saya coba cek tadi, suaranya langsung suara asli dari video tersebut. Itu masalah sebenarnya ya, sebenarnya. Nah, kenapa saya utarakan itu masalah? Karena kita dituntut untuk membuat konten baru. Walaupun kita gunakan itu, bahkan intronya sama ini endingnya dengan saya. Nah, bahkan ketika kita membuat sebuah konten, tidak masalah menggunakan konten orang lain. Yang jelas, Kak Seto, ngapain Kak Seto ngurusin anaknya Pak Ferdi Sambo? Anak di jalanan banyak Pak, di pinggir jalan, di Blok M, di nah, Depok, di mana? ini kan langsung diangkut, suaranya tidak ada tambahan apa-apa. Oke, itu baru satu konten. Kita coba lihat lagi dah konten lain. Konten ini juga langsung lagi-lagi nih menggunakan suara aslinya juga. Untuk konten yang kedua ini coba kita lihat yang mana itu. Nah, ini. Saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya alasan-alasan Langsung suaranya juga bulat-bulat. Ini kayaknya diangkut dari acara YLC kayaknya, atau bukan ya, saya nggak tahu juga dari acara mana, tapi bulat-bulat diangkut. Itu kena pasal apa? Kita kasih pasalnya. Kena pasal konten yang digunakan ulang kayaknya ya. Kita lihat bareng dah. Konten yang digunakan ulang boleh untuk monetisasi itu seperti bagaimana? Menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis. Ini kan klip digunakan. Ada ndak ulasan kritisnya? Kagak ada. Gagal dah. Bukan begitu. Kalau mau dibuat bentuk reaction. Bagaimana cara bentuk reactionnya? Kita pasang kita kecil nongol sini. Kita nongol dikit situ. Kita play. Begini kurang lebih bentuk kontennya. Bagaimana? Nah, kita reaction. Baru kita pause, kita bicara lagi, kita lanjut dengar, kita pause, kita bicara lagi. Ya, itu bisa itu jatuh-jatuhnya reaction. Lalu yang tidak bisa itu seperti bagaimana? Ada juga tulisannya. Konten yang melanggar pedoman ini. Menggunakan konten karya orang lain tetapi tidak melakukan perubahan yang signifikan. Kena bulat-bulat ini. Menggunakan karya orang lain tidak melakukan perubahan yang signifikan. Kemudian mengakuinya sebagai karya Anda sendiri merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pedoman ini. Bagaimana maksudnya mengakuinya sebagai karya Anda sendiri? Ialah dengan tidak melakukan perubahan lalu mengupload pada channelnya. Berarti kita mengupload pada channel kita itu dianggap kita mengakui konten tersebut sebagai konten kita. Kurang lebih kayak begitu. Kebijakan ini berlaku. Nah kawan, ini juga yang agak ngeri nih. Kebijakan ini berlaku meskipun jika Anda telah mendapatkan izin dari kreator aslinya. Ini kreator asli misalnya nih kasih izin nih ke kita. Tetap aja bisa jadi konten yang melanggar. Nah, konten yang digunakan ulang tidak tercakup dalam penegakan pedoman hak cipta YouTube. Artinya pengaturan konten tersebut tidak didasarkan pada hak cipta izin penggunaan wajar. Kena lagi hak cipta, bisa saja yang punya ini acara menuntut hukum kita, bisa juga. Ngeri-ngeri sedap memang. Klip yang ini bisa kena lagi. Contoh lain, konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Daftar ini tidak lengkap.
Apa-apa saja contohnya konten lainnya, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit dengan sedikit atau tanpa narasi. Momen acara favorit Anda, misal nih ini acara YLC, acara favorit kita angkut. Kita tampilkan acara favorit kita, salah satu momen ketika Mahfud MD berbicara. Diedit menjadi satu, sedikit atau tanpa narasi. Nggak ada narasi dikasih. Sudah pas kan dengan yang ini? Nah, itu. Di situ gawatnya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa mulai melakukan perubahan-perubahan. Konten yang baru diupload juga ini Ustaz Akal Sehat sepanggung, Prof Akal Sehat dan Ustaz Akal Sehat sepanggung. Ketika kita ngeklik konten barunya, nah langsung kutipan. Nggak tahu ini kutipan ada ndak narasinya. Kita coba deh. Kita coba dengar dulu. Prof Akal Sehat. Nah kita coba ngeklik nih. Yang ini kan kontennya. Nah kita ngeklik bagaimana suaranya. Ada dua peristiwa besar sejak diperingatinya 17 Agustus beberapa hari yang lalu. Ini di zoom masuk lagi-lagi sebuah acara, tidak ada narator, narasi, cerita, menggabungkan beberapa klip menjadi satu. Kena lagi menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu, sedikit atau tanpa narasi. Diedit jadi satu tanpa narasi. Kena lagi. Nah oke, jadi ini video 15 jam yang lalu. Butuh perbaikan untuk channel Boxware. Mumpung ini subscribernya udah banyak, udah ada penonton terkumpul, tinggal kita cari bagaimana nih video yang kita buat sendiri nih. Berarti harus mulai nyoba buat konten. Bagaimana kira-kira konten yang kita buat model baru yang disuka oleh penonton dan sesuai dengan keinginan YouTube. Jadi nge-YouTube itu menggabungkan antara keinginan YouTube, kesenangan kita, dan kesukaan penonton. 3 aja itu. Bagaimana kita, bagaimana YouTube, bagaimana penonton. Dihubungkan menjadi satu di channel YouTube kita. Assalamualaikum.